Setelah gagal berkali-kali membawa anime menjadi sebuah live action, kini era keemasan anime live action berhasil dieksekusi Netflix dengan baik dengan suksesnya One Piece live action. Kini standar sudah terbentuk, diharapkan live action anime setelah One Piece harus lebih baik. Terbukti dengan Yu Yu Hakusho yang menaikkan standarnya kembali, dan kini giliran Avatar Last Airbender yang akan unjuk gigi. Pernah dibuat filmnya pada tahun 2010, ternyata respon penonton di luar ekspektasi. Penggemar menganggap bahwa proyek film Avatar tahun 2010 tersebut gagal membawa inti cerita versi animasinya. Tidak sedikit yang menganggap bahwa film Avatar The Last Airbender tidak pernah ada di dunia ini. Kini Netflix bersama tim di dalamnya punya standar yang pasti, yaitu harus lebih baik daripada versi filmnya. Dibuatnya proyek ini dalam bentuk series adalah keputusan yang sangat tepat karena tidak cukup rasanya jika hanya dikemas dalam waktu 2 jaman saja. Kini official trailer dari Avatar The Last Airbender sudah dirilis, mari kita breakdown dan juga mencari detail menarik yang disembunyikan di sepanjang trailernya. Trailer dibuka dengan kamera menyoroti lautan yang dikelilingi oleh bongkahan es yang sangat dingin, khas sekali dengan lokasi Aang yang terperangkap di dalam gunung es. Tidak lama setelah itu kita melihat kapal pasukan negara api yang sangat khas di animasinya. Sambil menikmati visual yang sudah tergambar ceritanya di kepala kita, adegan ini kemudian dibarengi dengan narasi suara Biksu Gatso. Biksu Gatso adalah mentor juga figur ayah bagi Aang sebelum dimulainya perang 100 tahun. Bahkan dia juga menjadi bagian dari Dewan Tetua Pengembara Udara. Menurut Aang, dia adalah pengendali udara terbaik di dunia selama masanya. Gyatso dikenal karena kebaikan dan juga selera humornya. Scene negara api di gunung es ini adalah adegan yang sama seperti di animasi, di mana pasukan negara api mencari avatar yang akan mengancam masa jaya mereka. Suara bisu Gyatso ini kemungkinan besar terjadi saat ia bercerita tentang dunia dan juga kejamnya negara api kepada Aang sebelum Aang terjebak di bongkahan es dan mengembara. Dugaan kita ini didukung langsung dengan scene selanjutnya di mana kita melihat ada visual apa bison terbang sahabat setia dari Aang. Visual pegunungan luas ini menandakan bahwa Aang sedang menuju ke lokasi Pulau Kyoshi, tempat pasukan elit Kyoshi yang menjadi pula bersejarah bagi Avatar Kyoshi. Seperti di animasi, tampaknya Aang berusaha mencari avatar di pulau ini juga. Namun kalau kita melihat di bagian bawahnya, pepohonan ini sudah terbakar yang menandakan bahwa desa-desa yang dilintasi Aang sudah dikunjungi oleh pasukan negara api. Di scene selanjutnya, kita melihat kuil udara selatan diserang oleh bongkahan api pasukan negara api. Tampaknya ini adalah peristiwa yang memulai seluruh perjalanan epik dari series ini. Dari adegan ini kita akan melihat bagaimana kekejaman negara api membumi hanguskan pengendali udara dan menjadi perseteruan panjang dari zaman ke zaman itu dimulai. Peristiwa ini sangat penting diceritakan di awal seriesnya karena perkembangan karakter juga cerita perjalanan Aang dimulai dari peristiwa ini yang membuat ia menjadi avatar dan juga ancaman besar bagi negara api. Di adegan ini juga kita melihat bagaimana kejamnya Raja Api Sozin yang membunuh penduduk kuil. Adegan penyerangan pengendali udara seperti ini sebenarnya tidak ada di dalam versi animasinya. Dengan dihadirkannya adegan ini tentu saja menekankan bahwa di seriesnya nanti akan makin dramatis dan mudah untuk membius penggemar animasinya atau bahkan penggemar baru. Juga penamaan adegan ini memberikan jawaban kepada para penggemar bagaimana lebih detail serangan negara api yang tidak ditampilkan di versi animasinya. Seperti menambahkan bagian yang hilang selama ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, Raja Api adalah pengendali api terkuat di kaumnya. Silsilah keturunan dari Raja Api ini ada ayah Sozin, kemudian Azulon, lanjut dengan Ozai, dan yang terakhir ada Pangeran Zuko yang lebih sering berhadapan dengan Aang. Adegan penyerangan pengendali udara ini akan memperjelas timeline ataupun setting waktu bagaimana silsilah Raja Api yang kita lihat di seriesnya nanti. Setelah itu narasi berlanjut dengan kata-kata dunia membutuhkanmu Aang. Dan boom, bongkahan gunung es yang menjebak Aang terbuka dan ini adalah adegan paling wajib dimasukkan di adaptasi cerita dari Avatar. Momen ini adalah momen di mana Katara dan juga Sokka tidak sengaja menemukan Aang dalam sebuah bongkahan es dan berhasil menyelamatkan Aang. Tentu ini adalah adegan yang paling ikonik dari serial aslinya. Bahkan terjadi di episode pertama dari serial animasinya yang berjudul The Boy in the Iceberg. Yang paling membuat kita hype selain menghormati adegan asli di animasinya, tapi kualitas CGI dan juga visual efeknya yang sangat bagus dan meyakinkan sekali untuk proyek sekelas series ini.
Penggemar pasti sangat berkaca-kaca melihat adegan ini karena bisa disampaikan dengan sangat baik ke live action, bahkan baru di trailernya saja. Di scene selanjutnya kita melihat siluet dari avatar Aang terlihat dengan mode marka jalannya itu. Nah dari sinilah pertama kalinya Katara dan juga Sokka berkenalan dengan Aang dan menjadi awal perjalanan panjang mereka untuk mengubah arah dunia. Dunia Katara dan juga Sokka akan berubah 180 derajat setelah bertemu dengan Aang. Bahkan Katara dan juga Sokka mulai menyadari bahwa mereka ini bukanlah sekadar dua anak kecil biasa, mereka juga memiliki kemampuan yang bisa membawa perubahan bagi dunia, terutama intimidasi negara api selama ini. Di scene selanjutnya kita melihat penampilan dari Daniel Dae Kim sebagai Raja Api Ozai. Pertama kali melihat visual dari Ozai versi live action, saya langsung tepuk tangan. Karena penampilannya sangat-sangat mirip dengan yang ada di animasinya guys. Kemiripan detail cerita dan juga karakter adalah hal yang paling diinginkan penggemar saat ini. Tentu berbeda sekali eksekusinya dengan comic book adaptasi yang biasa diimprovisasi ceritanya seperti Marvel dan juga DC. Improvisasi cerita seperti itu memang tidak perlu untuk adaptasi anime ataupun kartun. Umumnya para penggemar ini ingin melihat kisah yang seakurat mungkin dan tidak mengkhianati materi aslinya. Untuk Raja Api Ozai, penampilannya dengan kostum dan juga memberikan rambut serta riasan wajah seperti ini, dia terlihat seperti karakter anime yang benar-benar hidup. Kita benar-benar tidak sabar melihat transformasi dari Raja Ozai di layar kaca seperti ini. Setelah scene dari Raja Api Ozai, kita juga melihat karakter Azula, Putri Negara Api, anak perempuan dari Raja Api Ozai dan juga Putri Ursa. Dan dia juga adik perempuan sekaligus musuh terbesar dari Pangeran Zuko. Azula juga merupakan musuh utama dari tim Avatar. Azula juga memburu Aang dan juga Zuko sekaligus. Kalau kita lihat dari penampilannya memang Azula ini terlihat lebih gemoy, namun masih sangat cocok memerankan Azula versi live actionnya. Di scene selanjutnya kita melihat Aang dan juga timnya diserang oleh sebuah ledakan besar yang kemungkinan besar dari pasukan negara api. Lalu kita juga sempat melihat ada ostrich horse atau kuda burung unta yang merupakan makhluk hibrida penggabungan antara burung unta dan juga kuda. Pasukan yang dibawa ostrich ini tampaknya diserang oleh kekuatan pengendali api yang tampaknya dari lokasinya Zuko lah yang menyerang mereka. Zuko di sini terlihat melewati jalur darat daripada berdiam diri di kapalnya. Nah tampaknya Zuko masih dalam misi menemukan avatar Aang bersama dengan Paman Iroh. Di scene selanjutnya kita melihat Aang, Katara, Sokka kembali ke kuil udara selatan 100 tahun setelah serangan negara api. Dan mereka baru saja menyaksikan kehancuran yang terjadi dan Aang melihat rumahnya hancur lebur akibat serangan tersebut. Melihat puing-puing inilah yang membuat Aang terguncang dan memikul beban besar di pundaknya. Aang mulai menyadari bahwa semua hal itu bisa terjadi akibat dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai avatar. Dan yap, itulah beban yang dia bawa di sepanjang seriesnya nanti, dan dari sini juga dia mulai menyadari dan juga akan mengasah kemampuannya untuk mengalahkan negara api. Lewat scene ini juga kita diperlihatkan visual karakter Sokka dan juga Katara. Katara benar-benar tampil cantik di versi live action ini, dan artis pendatang baru yaitu Kiawe Tio cocok memerankan Katara versi live action. Yang banyak diperdebatkan adalah visual dari karakter Sokka. Ada yang mengatakan kalau visualnya ini kurang cocok, tapi menurut kita bentuk wajah dan juga rahangnya sudah sangat cocok memerankan Sokka. Tinggal yang membuat kita penasaran adalah apakah Ian Owsley ini mampu menjadi Sokka yang konyol dan juga ceroboh seperti yang ada di animasinya. Namun yang jelas ini adalah pertama kalinya bagi Sokka dan juga Katara benar-benar berpergian keluar jauh dari rumah mereka di Wolf Cove. Dan mereka masuk ke dunia yang sama sekali baru dengan semua masalah yang tidak mereka sadari dan mencoba menemukan tempat mereka dalam perjalanan bersama Aang. Karakter Katara sangatlah penting dalam perjalanan series ini karena Katara adalah karakter yang benar-benar mengenali Aang apa adanya. Dan chemistry ini adalah sebuah simbol harapan. Kembalinya sang avatar bagi Katara berarti sebuah harapan yang telah kembali lagi ke dunia yang telah lama hilang selama 100 tahun terakhir. Tentu chemistry antara Katara juga Aang harus benar-benar dalam yang juga menjadi kunci keberhasilan bagi series ini guys. Kalau di awal scene kita masih menduga-duga kalau hutan yang dilewati Aang dan juga Appa adalah Pulau Kyoshi. Nah di scene ini sudah tidak diragukan lagi bahwa tim Avatar menuju ke Pulau Kyoshi. Lihat saja dari bentuk pulaunya benar-benar membuat fans jingkrak-jingkrak dan juga berkaca-kaca. Animasi yang kalian saksikan selama ini ternyata sudah hidup di dunia nyata.
Makin jingkrak lagi, lewat trailer ini kita melihat adegan paling ikonik dari Avatar Aang, yaitu adegan ia bermain bola udara menabrak patung yang sangat 100% akurat dengan versi animasinya. Dari trailernya saja benar-benar kita disaksikan dengan hal yang membuat ekspektasi kita sangat tinggi untuk series ini. Namun adegan ini juga ingin menunjukkan betapa kuat dan juga beratnya masalah Aang, dan juga bahkan ia sebenarnya sudah tertidur 100 tahun lamanya, tapi pada dasarnya Aang tetaplah seorang anak yang konyol, dan juga kekonyolannya adalah bagian dari karakternya yang harus kita lihat di versi seriesnya juga. Kita tentu sangat berharap karakter Aang memiliki selera humor yang sama seperti animasi dan tidak terlalu berlebihan. Bahkan kita juga sangat senang dengan humor sarkasme ala Sokka yang diperlihatkan langsung lewat trailer ini yang khas juga dengan versi animasinya. Di scene selanjutnya kembali kita dibawa ke lokasi penemuan Aang oleh Katara dan juga Sokka. Tapi bedanya kita melihat kapal milik Pangeran Zuko dan juga pamannya Iroh. Perjalanan dari Zuko memang sangat mencuri perhatian dan menjadikan dia karakter penting di kisah Avatar Aang. Tapi jujur karena series ini masih season pertama, kita masih sedikit ragu apakah perjalanan Zuko menjadi fokus utama atau dipersiapkan untuk season keduanya nanti. Karena memang dari awal kita diperlihatkan banyak karakter negara api seperti Raja Api Sozin, Ozai, hingga ke Azula, dan tentu Pangeran Zuko sendiri memiliki perjalanan yang panjang hingga akhirnya menyadari bahwa Aang adalah avatar yang mampu mengubah dunia menjadi damai. Tampaknya Zuko tidak selesai di season pertama saja. Apalagi karakter top juga terindikasi hanya menjadi cameo godaan untuk season kedua. Tampaknya Aang lebih banyak berhadapan dengan Raja Api Ozai dan juga Azula saja, dan Zuko disimpan untuk season keduanya nanti. Perjalanan Zuko sama pentingnya dengan karakter lainnya dalam series ini guys. Dan di sini kita mendengar dengan jelas bahwa Zuko berbicara apa tujuan dan juga misinya, yaitu dia harus memburu dan juga menemukan avatar. Dengan cara itulah agar dia bisa kembali lagi ke rumahnya. Jadi mendengar Zuko menyuarakan hal seperti ini tentu sangatlah penting karena itu akan mengatur misinya yang terpisah dari misi Katara, Sokka, dan juga Aang. Dan itulah yang membuat mereka saling bertabrakan nanti di dalam seriesnya. Di scene selanjutnya kita melihat Zuko dan juga Paman Iroh bersatu menghadapi musuh di depannya. Kita juga melihat kekuatan api milik Paman Iroh. Nah di momen ini kita penasaran apa yang sedang mereka hadapi sehingga membuat wajah mereka seperti ketakutan. Tentu ada sesuatu yang tidak biasa yang dihadapi di depan mereka. Zuko dan juga Iroh tampaknya sedang melakukan perjalanan darat dengan pakaian yang sudah sangat lusuh. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh sesuatu yang sangat besar. Bisa saja scene ini berkaitan dengan scene Ostrich Horse dan juga pasukan tadi, atau bisa saja ada seekor naga api yang sedang dihadapi oleh mereka. Di scene selanjutnya kita melihat Raja Api Ozai bertelanjang dada sedang menghadapi sesuatu. Nah, adegan ini adalah salah satu peristiwa terpenting dalam dunia Avatar. Raja Ozai ini sedang melakukan tradisi Agni Kai dengan Pangeran Zuko. Buat teman-teman yang belum tahu, Agni Kai ini adalah duel pengendali api tradisional yang telah berlangsung selama berabad-abad. Agni Kai ini adalah pertarungan untuk kehormatan seseorang dan dimenangkan hanya jika salah satu lawan membakar lawannya saja. Hasil dari Agni Kai ini mempengaruhi kehormatan masing-masing lawannya. Nah, duel ini adalah metode yang paling populer untuk menyelesaikan sebuah konflik. Adegan ini adalah momen ketika Zuko akan menghadapi ayahnya sendiri. Dan pertarungan ini adalah momen yang sangat penting untuk karakter Zuko, dan dari pertarungan inilah Zuko mendapatkan luka bakar khas di bagian matanya. Dan dari sini jugalah Zuko bertekad untuk menemukan avatar untuk bisa kembali ke rumahnya. Kalau kita melihat adegan ini diperlihatkan, jelas development setiap karakter di series ini akan terbentuk dengan sangat baiknya. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat bagaimana menyentuhnya persahabatan antara Aang dan juga Appa. Appa tentu bukan sekedar kendaraan bagi Aang saja. Dia adalah sahabat dekat Aang, bahkan juga sahabat dari para penggemarnya. Appa sama halnya seperti manusia yang punya hati. Dia bisa sedih dan juga bertekad melindungi Aang di setiap pertempuran. Jalinan persahabatan antara Appa dan juga Aang adalah sajian wajib yang harus kita lihat di seriesnya nanti. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat Momo versi live action. Sekali lagi kita sangat-sangat terharu melihat visual animasi menjadi sangat hidup di versi live actionnya. Bahkan jika resikonya nanti seriesnya ternyata buruk, visual yang disajikan sudah sangat mampu membayar penantian puluhan tahun kita untuk menantikan Avatar live action lagi. Namun memang kita sangat yakin visual yang bagus tentu beriringan juga dengan cerita yang bagus. Ekspektasi kita masih sangat tinggi untuk series ini.
Di scene selanjutnya kita melihat sang bounty hunter yaitu Jun dan teman ganasnya Nayla. Buat teman-teman yang belum kenal, Jun ini adalah seorang pemburu hadiah yang berkeliling dari kerajaan bumi dan juga negara api. Dari semua pemburu bayaran di dunia, dia adalah yang terbaik dan termahal pada masanya. Dia adalah tentara bayaran dan tidak memiliki kesetiaan pada negara manapun. Dia hanya setia kepada penawar tertinggi untuk jasanya saja. Sedangkan untuk Nayla, dia adalah seekor sirsu yang berfungsi sebagai tunggangan dan juga teman setia bagi pemburu hadiah Jun. Jun mendapatkan Nayla dari ayahnya ketika dia menerimanya sebagai bayaran atas hadiah yang dia kumpulkan saat bekerja untuk seorang kolektor hewan langka. Nayla dan juga Jun sudah bekerja sama selama lebih dari 17 tahun. Seperti sirsu lainnya, lidah Nayla ini mengandung racun yang dapat melumpuhkan manusia untuk sementara waktu. Ya, meskipun efeknya tidak terlalu kuat pada hewan besar seperti apa. Tapi Jun tentu saja memburu Avatar karena dibayar oleh Zuko di seriesnya nanti. Semoga kita juga bisa melihat adegan Zuko, Jun versus Aang dan pertumpahan parfum seperti di seriesnya. Di scene selanjutnya kita melihat makhluk yang bernama Heibai. Heibai dikenal sebagai roh hitam dan juga putih. Dia ini adalah roh hutan yang biasanya berbentuk beruang panda yang jinak dan telah melindungi hutan kerajaan bumi selama ribuan tahun. Dia tentu dapat berubah menjadi monster besar berlengan 4 di dunia roh. Heibai tampaknya akan muncul karena keseimbangan alam yang mulai memburuk dan Aang nantinya akan menenangkan makhluk ini. Di scene selanjutnya kita melihat pasukan negara api mendatangi desa Kyoshi. Bahkan di sini kita melihat ada penampilan Komandan Zhao yang khas memimpin pasukannya. Maksud mereka kesini adalah untuk mencari Avatar Aang yang dicurigai datang ke desa Kyoshi. Kita nantinya akan melihat pertarungan antara pasukan Kyoshi dan juga pasukan negara api. Bahkan kalau kalian jeli, Sokka di sini sudah mengenakan armor Kyoshi yang menandakan bahwa adegannya ini akan sama seperti yang ada di dalam animasinya. Kita benar-benar penasaran bagaimana hubungan percintaan antara Sokka dan juga Suki sang warrior di versi live actionnya nanti. Namun yang jelas akan terjadi battle antara Avatar, Kyoshi Warrior, dan juga pasukan negara api di momen ini. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita melihat visual dari kota Omasu. Omasu adalah kota terbesar kedua di kerajaan bumi dan ibu kota dari salah satu provinsinya. Tampaknya Omasu akan diceritakan lebih lama, termasuk juga kita akan melihat pertarungan antara Aang dan juga King Bumi, dan tentu pertemuan antara Aang dan juga Top. Tentu sangat menyenangkan mereka membuat adegan pertarungan dan juga perjuangan Aang yang jauh lebih mendebarkan untuk bertemu dengan Bumi dan mungkin menyelamatkan Katara dan juga Sokka. Bahkan sekilas kita juga melihat ada topeng Blue Spirit yang kalau di animasinya orang yang memakai topeng ini adalah Pangeran Zuko. Di versi animasinya, Zuko secara mengejutkan menyelamatkan Aang dari sandraan negara api. Dengan munculnya topeng Blue Spirit ini, tampaknya Zuko juga akan menyelamatkan Aang dari sandra. Scene berganti dengan cepat memperlihatkan Aang mengalahkan beberapa pasukan negara api. Tapi kita juga sempat melihat Raja Bumi yang menggunakan kekuatan pengendalian buminya. Lalu Aang menggunakan kekuatan pengendalian udara, dan yang terpenting juga dari adegan cepat ini adalah kita melihat Katara menggunakan kekuatan pengendalian airnya untuk melawan Zuko. Deretan scene cepat ini adalah gabungan dari berbagai konflik yang terjadi di sepanjang season pertama. Jujur, hanya lewat trailernya saja kita benar-benar puas dengan efek yang ditimbulkan. Tentu ini memberikan ekspektasi yang tinggi untuk series ini. Apakah ekspektasi tinggi akan menjadi bumerang atau tidak? Mari kita saksikan saja nanti ketika filmnya dirilis. Dan sekarang sampailah kita ke adegan akhir, kita akan melihat mode marka jalannya Aang. Aang akan melakukan mode avatar di mana tanda panahnya mulai menyala-nyala. Di mana ini adalah mode tertinggi dari avatar Aang yang akan mengeluarkan kekuatannya untuk musuh yang dianggap mengancam untuk dirinya. Kemudian trailer berakhir dengan logo pengendali udara, api, bumi, dan juga air menutup trailer dengan sangat epiknya. Dan yap, secara keseluruhan, cerita yang disajikan untuk series Avatar The Last Airbender ini tidak akan jauh lari dari cerita animasinya. Sehingga kita tidak perlu lagi memaparkan teori-teori liar karena patternnya sudah sangat jelas. So, mari kita nantikan Avatar yang akan rilis di tanggal 22 Februari 2024. Thank you dan sampai berjumpa di video selanjutnya.